Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bertemu dalam mata pelajaran Ajaran Agama Islam yang berarti kelas 12. Nah, untuk mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Apa ada yang mau memimpin baca doa hari ini? Yang belum pernah siapa? Siapa? Jafar. Mau Jafar memimpin? Nah, boleh, silakan. Jafar pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini apa ada yang mau memimpin? Ya, silakan minta. Yang lain, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Kita akan melaksanakan absensi pada hari ini. Nah, untuk kelas 26 hari ini, apa ada yang tidak hadir? Lengkap hari ini. Selalu lengkap di sini, kelas yang luar biasa aja dari sekali sini. Nah, pertama untuk kelas 26. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kalian periksa kerapian seragam kalian masing-masing. Dasi yang belum rapi silahkan dirapikan. Baju kalian yang masih belum rapi silahkan dirapikan. Nah, masih ingatkah kalian minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayat apa tentang ya mau? Surah apa yang berapa? Nah, minggu lalu apa saja kita pelajari dari ayat tersebut? Hukum tajwid, apalagi? Arti mufradat, apalagi? Asbabun nuzul. Nah, masih ingatkah asbabun nuzul dari surah Ali Imran 109? Berkenaan dengan perang Uhud. Terjadi kekalahan pada perang Uhud dikarenakan pembangkangan bagian para sahabat, sehingga yang tadinya kaum muslimin ingin menang ternyata terbalik posisi menjadi kalah. Bahkan paman Nabi yang dijuluki singa Allah, masih ingat siapa paman Nabi yang Hamzah meninggal pada perang Uhud. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya dari yang kalian tahu, kalau memutuskan suatu perkara melalui demokrasi atau musyawarah, itu ada manfaatnya atau tidak? Di antaranya apa manfaatnya? Supaya apa? Ketika kita memutuskan suatu perkara itu perlu berembuk, supaya apa? Yang tadinya tidak jelas bagaimana caranya dengan orang banyak berkumpul, tentu pikiran banyak juga, sehingga memudahkan untuk memutuskan kesepakatan dalam bermusyawarah. Nah, berhubung dengan negara kita ini memang negara yang penuh dengan keragaman, keanekaragaman, jadi materi demokrasi ini sangat penting untuk kita pelajari. Ayat tentang demokrasi yaitu Quran surah Al-Imran ayat 159. Adapun titik temu antara demokrasi pada demokrasi yang barat dengan Islam berdasarkan surah ini, titik temunya adalah pada musyawarah. Demokrasi pun melaksanakan musyawarah, dan ayat ini secara jelas juga menyuruh kita untuk bermusyawarah. Ada pada kata wasyawirhum. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menganalisis terjemah habis tentang demokrasi. Nah, kemudian peserta didik dapat menganalisis isi kandungan dan sikap serta perilaku yang mencerminkan Quran surah Al-Imran ayat 159. Dan kemudian peserta didik dapat menganalisis perilaku demokrasi
konsentrasi pada Quran surah Al-Imran ayat 199 dengan baik dan benar. Dan terakhir, kata didik dapat membuat paparan keterkaitan antara kualitas pimpinan dan sikap demokrasi sesuai dengan Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang demokrasi serta hadis terkait dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya pada pembelajaran hari ini Bapak akan membagikan kalian ke dalam 6 kelompok belajar dengan materi yang berbeda-beda. Nah, untuk itu setelah ini silahkan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Nah, silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Apa semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Kalau sudah, berikutnya Bapak akan membagikan gambar kerja kelompok untuk kalian. Nah, kalian berdiskusi sesuai dengan instruksi Bapak pada gambar kerja kelompok. Kemudian kesimpulan hasil diskusi kalian tuliskan dalam lembar kerja kelompok yang akan Bapak bagikan. Untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Untuk kelompok 1, tugasnya apa, ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Untuk kelompok 2? Kelompok 3? Ya, jelas Pak. Kelompok 4, tugasnya apa, ada yang bertanyakan? Kelompok 5? Yang telah lemah merupakan wahyu. Dia pernah diberubah. Kalau benar membahas orang. Apa sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selanjutnya berarti kita presentasi. Silahkan kalian simak teman kalian yang sedang presentasi hasil diskusinya. Jika ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan, atau jika ada yang perlu ditambahkan silahkan kalian tambahkan, atau jika ada yang tidak sesuai dengan kelompok kalian silahkan kalian utarakan kepada kalian. Dan untuk kelompok 2 silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jawad Sodik dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis terhadap kandungan hadis tentang demokrasi syura atau musyawarah. Nabi selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menghadapi suatu masalah penting. Karena hal ini merupakan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah mengenai hal itu. Akan tetapi tidak mencanangkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah. Karena untuk bermusyawarah itu berbeda-beda sesuai dengan sikap masyarakat serta sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya. Seandainya Nabi mencanangkan kaidah-kaidah musyawarah, maka hal itu akan dianggap sebagai din oleh kaum muslimin dan mereka berupaya untuk mengamalkannya pada segala tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada silakan tutup. Itu saja presentasi dari kelompok kami.
Bila salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusinya. Kepada teman-temannya yang lain silakan simak presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Gusti Utamani, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang anggun, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. 4. Allah SWT memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kelima, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah SWT. Yang keenam, terakhir, Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 itu bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa terhadap hasil dari musyawarah harus bertawakal kepada Allah SWT? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena agar hasil keputusan dari musyawarah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, juga supaya tidak menyalahkan hasil musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu, tawakal membuat seseorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah dan tidak mengungkit pendapatnya yang ditolak saat musyawarah. Orang yang tawakal ini dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Oke, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Selanjutnya, Bapak minta kalian per kelompok untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kalian. Nah, dimulai dari kelompok 1, silakan. Kesimpulan dari diskusi kami mengenai tentang terjemah hadis demokrasi adalah tidak seorang pun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya selain dari Rasulullah SAW. Nah, terus kelompok 1, tentang kelompok 1. Silakan kelompok 6 untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusinya. Kesimpulan dari penerapan perilaku demokrasi atau musyawarah adalah bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Nah, terus kelompok 6, silakan kelompok 6. Nah, dari pertemuan kita pada hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Apa? Hadis. Apa lagi? Kandungan unsur al-Imran dan sesuatu unsur apa lagi? Penerapan perilaku demokrasi. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak sudah kirimkan post-test pada Google Classroom. Nah, silakan kalian buka handphone kalian, buka aplikasi Google Classroom kalian. Nah, di situ ada post-test yang sudah Bapak kirim. Silakan kalian kerjakan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, tugasnya silakan di rumah kalian ulang-ulang lagi materi pada hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu AD 3.2, ayat Al-Quran tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Quran surah Luqman ayat 13-14. Nah, demikian dari Bapak pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.